Jojo Man Bantakrina, Dua. kekelengan Tuhan, yakap kami si teruskan dengan keterbebanan si dikatakan pendeta tak berusinulingga, sehingga Modraman GBKP menganggap bahwa budaya ini juga harus ada menjadi bidang pelayanan, sehingga dia punya tim. Maka disuguhkanlah judulnya karakter tim. Jadi karakter tim ini dia lebih kepada memang timnya dan apa yang menjadi tugas dan fungsinya bagi kira-kira. Jadi gelah ulah budaya hilang atau terkikis tanpa ada lagi nanti nilai budaya yang bermakna, makanya ibahan berikutnya karakter tim budaya. Yakap kami untuk menyikapi keterbebanan budaya atau nilai-nilai budaya itu tadi. Ya. Si pertama, kami menyoroti dari sisi pemaknaan dari karakter tim itu. Jadi karakter tim itu ia berbentuk personal sebagai komposisi timnya gitu ya, dan keterkaitan antara anggota tim satu dengan yang lain. Jadi di dalam Adi katakan tim, dia sebenarnya dia kan punya perbedaan atribut gitu ya teman-teman. Jadi beda ia atributnya, beda ia perannya, tapi dia mempunyai keterikatan tugas dan tujuan yang sama. Isi gelari tim. Jadi seandainya pun nanti Iba Serunggun tak ada rencana untuk membentuk satu tim, si Tuhuna dianya harus punya keterikatan satu dengan yang lain bagi kira-kira. Bicara dia beda atributnya, beda perannya dalam kehidupan, setidaknya dia sudah punya tujuan yang sama atau sudah punya visi yang sama, arah gelusi seri bagi dia. Bicara beda-beda PI laku kena, semuanya dia tentang budaya bagi. Jadi adi bentuk BPM era tena tim itu yang satu tim itu yang sudah sama visinya tentang budaya ini bagi kira-kira di karakter tim. Makasih peduakan. Kalau dia disebut tim, dia memang seharusnya dia memiliki komitmen yang terpadu dan total dari semua anggota tim itu. Nah, itu sangat penting untuk mencapai tujuan. Jadi si terbeban min ia silit komitmen namin bagi kira-kira. Kalau kita berbicara tentang karakter tim, itu orang yang berkomitmen. Ekap maka sangat sidai si bereken man jemaat-jemaat kan pelayanan bidang apa yang kita mau berikan diri kita gitu. Seandainya dia dalam budaya, memang dia orangnya yang sudah punya komitmen untuk budaya bagi kira-kira. Si maksudkan. Karena komitmen itu, apalagi dia terpadu di dalam tim dan total, itu saya yakin dia bisa mencapai tujuan. Memang setiap orang memiliki keahlian. Aku ikuti piga-piga teman-teman kami, serayan Tuhan, beda-beda cara pandang budaya. Maka kaya, seandainya mereka menjadi satu tim, itu bisa menjadi satu kekuatan besar bagi kira-kira. Setiap anggota memiliki keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana kira-kira adik karakter tim? Nah, maka berikutnya, ini tentang soliditas. Memang tim yang berhasil itu harus solid ya. Kalau kita membentuk tim, apalagi itu disebut tim budaya, kami mendapatkan 3 hal yang harus solid di dalam tim itu. Yang pertama, pikiran mereka tentang budaya. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan sekarang tentang budaya yang sekarang gitu. Seperti kita tadi kan setelah
diberikan budaya dulu sampai budaya yang sekarang, ada rasa keterbebanan gitu ya. Ada rasa sesuatu yang mau kita wujudkan seperti ini gitu. Nah, setelah dipikir, terus dirasa, terus dilakukan tindakan. Jadi seperti itulah solidnya tim itu. Jadi dia memikirkan budaya Karo itu bagaimana. Terus sekarang bagaimana? Terus apa yang harus kita lakukan ke depannya? Karena seperti itu dia. Kalau menjadi satu tim yang solid dan sama-sama memikirkan tentang budaya. Nah, bagi kira-kira. Nah, masuk kita ke fungsi dan tugas dan tanggung jawab tim. Ketika rumpun gereja membentuk tim budaya, nah rupanya mereka ini mempunyai tugas. Mereka ini punya tanggung jawab sekaligus fungsi. Apa fungsinya kami? Seandainya mereka berkata begitu kan? Apa fungsi kami? Apa tugas kami? Apa tanggung jawab kami? Untuk mengkaji ini sebenarnya ini ada di dalam buku GBKP. Selain itu saya juga mengkonfirmasi dengan beberapa pakar budaya. Sebenarnya kalau ada tim budaya atau tim budaya yang ada di daerah kita ini, apa tugas kalian? Apa tanggung jawab Anda gitu. Jadi bersepakatlah apa yang mereka munculkan dengan apa yang ditulis oleh tim budaya di buku GBKP. Yang pertama, teman-teman, kurang sedina, yang menjadi tugas fungsi tanggung jawab mereka adalah menggali. Dalam konteks menggali ini, mereka mengkaji makna-makna filosofis yang terkandung di dalam suatu budaya. Nah, mereka menggali semua makna filosofis yang ada dalam suatu budaya Karo. Setelah mereka menggali, mereka menemukan galian mereka itu bagaimana sejalannya dengan iman kekristenan yang sekarang. Jadi fungsi budayawan kita ini, mereka menggali terus makna budaya, digali secara filosofis. Begitu kira-kira tanggung jawab mereka, fungsi mereka ada di dalam situ. Gitu ya. Jadi setelah mereka gali, mereka kan memilah mana yang bersepakat dengan iman Kristen. Karena teman-teman pun pasti tahu pertemuan budaya dan iman Kristen itu kan ada yang bisa bersesuai, ada yang harus diterangi, ada yang memang harus dipunahkan, kan seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau ada tim budaya, setelah mereka mengkaji, maka masuklah yang kedua. Yang terkaji, tim budaya melestarikan. Ini tadi yang disebutkan oleh Bang Purbadat tadi kalau nggak salah ya, dari Jakarta. Yang dilestarikan ini maunya dibuat di liturgi gitu katanya. Yang sudah dikaji itu dan dianggap baik itu sebaiknya dilestarikan. Nah, saya pikir dilestarikan di mana? Gitu ya. Itu sebenarnya semua kandungan budaya itu yang sudah dikaji tadi, dia diterjemahkan di dalam program gereja. Nah, berarti kan sebenarnya tim budaya ini memberi sumbangsi pikiran yang bisa mewarnai program sejalan dengan budaya. Yang kedua, bisa juga menjadikan bahan ajar gitu ya. Bahan ajar di GBKP. Bahan ajar di GBKP bisa jadi beberapa bidang. Bisa jadi dengan katekisasi, bisa jadi dengan seperti yang abang kakak yang di depan omongkan tadi,
Bisa jadi di Vikaris, bisa jadi di beberapa seminar pendeta, atau di buku budaya Karo yang diterbitkan GBKP. Kan begitu dia. Jadi yang dikaji itu tadi, dia diterjemahkan menjadi apa yang harus kita lakukan kalau begini budaya kita gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi dia menjadi bermakna. Setelah dilestarikan, ada satu lagi. Nah, fungsi, tugas, dan tanggung jawab tim dikembangkan supaya dia upgrade. Rupanya budaya itu juga dia membutuhkan supaya jangan kolot gitulah kira-kira. Ini tugas tim budaya, membawa nilai budaya yang sudah dikaji itu menjadi kekinian, up to date, inovatif. Bahkan itu menjadi sarana pelayanan atau PI. Ini pun sering digembar-gemborkan oleh tim PI. Berarti ini berkekuatan. Artinya tim budaya ini kalau dia melakukan apa yang seyogianya menjadi fungsi dan tugasnya, mereka memberi warna, memberi rasa di dalam pelayanan ini, gitu. Mereka memberi warna dan memberi rasa, begitu kira-kira. Jadi setidaknya tim ini bisa membawa pelayanan Runggun menjadi berinovasi. Tidak hanya di Minggu Budaya saya pikir, tidak hanya di situ. Di sistem perkunjungan rumah tangga, bisa. Di sistem nyah-nyahi, saya pikir bisa. Itu kira-kira. Nah, kekelengan Tuhan, inilah yang bisa saya share untuk kita pada sore hari ini. Si Banci nampati kita gelah ada sukacita atau ada terbangun energi untuk membangun tim itu dan memberikan aikin gelarna tugas fungsi ras tanggung jawabna gelah Banci ia menjaga sa, ia jaga sa, melestarikan sa, ras mengembangkan sa budaya silit ibas inganta masing-masing. Eko akap si Banciku sharingkan bas paksenda, bujur